A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Setiap hari itu selalu ada pelajaran kehidupan. Setiap hari kita dapat ilmu. Setiap hari kita dapat nasihat. Setiap hari kita dapat pengalaman baru. Saya pernah bilang ilmu didapat dengan 3 cara. Yang pertama didapat dengan cara belajar. Bagaimana ilmu itu didapat? Belajar. Yang kedua, ada ilmu yang didapat dari pengalaman. Rasa sakit, ditipu orang, dikasih penyakit sama Allah. Berbagai macam pengalaman-pengalaman hidup ini bikin kita tambah dewasa, tambah ilmu, tambah rasa, tambah makna. Tahu rasanya ditinggalkan orang, tahu rasanya berharap pada makhluk, tahu rasanya berharap pada manusia, tahu rasanya bagaimana banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita tidak sesuai dengan maunya kita. Itulah pelajaran-pelajaran hidup dan kehidupan. Ada juga ilmu-ilmu yang Allah datang langsung ngasih ilmunya. Misalnya saya bilang kemarin, ada yang menyebutnya ilmu laduni gitu ya. Cuma ada yang menyalahartikan ini. Maka ilmu ini juga didapatnya tidak sembarangan dan tidak boleh orang tuh self claim atau mengklaim seenaknya lalu dia mengatakan saya dapat ini dari laduni gitu, tiba-tiba langsung jadi nabi gitu kan. Tapi ya di Indonesia ini tetap ada aja yang ikut gitu. Jangankan orang ngaku nabi ya, yang ngaku malaikat aja ada yang ikut, bayangkan tuh. Saking tingkat keilmuan, tidak ngerti, bisa jadi karena lapar ya, pintu gerbangnya adalah mie instan, pintu gerbangnya adalah beras. Kita berpikir tinggi gitu, umat ini harus dikasih apa, kasih apa. Ternyata begitu kita tanya kebutuhan dasar mereka, ya lapar. Begitu dibilang kami kasih kau beras tiap bulan, udah langsung pindah agama dia. Tanya sama Ustaz Indra kan yang biasa ke lapangan, betul nggak Ustaz? Umat ini apa? Lapar sini ke lapar sini? Lapar sini. Ininya tidak bisa diajak, tidak bisa dinasehatin. Kau kasih air terus gitu. Kami ini lapar gitu. Makanya saya bikin pola dakwah di Munzalan itu namanya apa? Kasih nasi baru kasih hati. Gimana? Kasih nasi baru kasih hati. Apa kabar bang? Baik saya. Udah makan belum? Makan dulu. Nasi, hati. Ini sesuai dengan apa? Alladzi at'amahu min ju'. Ju' wa amanahum min khauf wala nabluwannakum bi syai'in minal khauf wal ju'. Ini urutannya di dalam Quran. Di 155 Al-Baqarah itu wala nabluwannakum bi syai'in minal khauf wal ju'. Urutannya tuh begitu, pasti tidak jauh. Tapi di Al-Quraisy Allah menyebutkan alladzi at'amahum min ju'. Ini ju', ini realistis. Khauf ini adalah idealis. Tadi malam saya ngobrol sama salah satu anak-anak kita, anak saya lah bahasanya, anak ideologis. Cerita tentang kenapa umur segini ente belum nikah. Saya gali pembicaraannya, ternyata dia masih berpikiran kalau mau cari istri harus yang enak dipandang. Saya bilang tidak salah. Tapi ente udah umur 28, berapa banyak yang udah ente pandang?
Yang harus dibetulkan saya bilang, pola pikir, Bang, saya bilang, hampir tersebut namanya. Mindset, cara berpikir betulkan, saya bilang. Saya tanya dia, ini obrolan laki-laki ya. Saya tanya dia dengan pertanyaan yang mungkin abang kakak nggak biasa gitu. Saya bilang, apa barang yang paling berharga yang ente miliki? Dia bilang HP. Ada lagi? Udah nggak ada yang mana. Inilah paling bagus. Saya bilang sama dia, ente tahu nggak? Ada barang yang lebih mahal di dalam tubuh ente. Apa? Lama dia, nggak sampai kan? Dia bilang, nyerah. Nggak tahu yang. Saya bilang, mohon maaf ya. Nama barang itu, nama benda itu adalah sperma. HP itu harganya cuma juta-juta aja. Ada orang tuh sperma itu untuk jadi anak itu saya bilang ada yang keluar duit sampai miliaran. Kalau handphone ente berani tidak titipkan ke orang sembarangan, saya bilang. Dia bilang tidak berani ya, Man. Nah sekarang sperma itu saya bilang mau ente tabur-taburkan ke perempuan-perempuan tak jelas itu. Kalau ini buat laki-laki yang mau dengar aja ya, saya tidak ngajak kita berdebat. Kau mau berpetualang lah, suka-suka kau itu, hak-hak kau. Tapi buat perempuan-perempuan yang dengar ini juga benar-benar jadi pelajaran buat kita-kita. Ada 99 nama Allah. Allah ambil satu namanya dan dititipkan di tubuh kalian para perempuan. Kenapa perempuan hari ini kok tidak menyadari? Kemarin saya baca postingan tentang perempuan-perempuan yang ngambil suami orang. Dia bilang untuk jadi pelakor ternyata tidak perlu cantik, cukup gatal, ya kan, dan tidak tahu diri, itu aja. Gimana caranya untuk jadi pelakor? Gatal dan tidak tahu diri, itu aja modalnya. Tidak perlu cantik kok, karena istri asli biasanya lebih cantik daripada si ubur-ubur itu. Hampir sebagian besar yang saya lihat. Maka modal jadi pelakor itu dua, gatal sama tidak tahu diri. Cukup udah tuh. Kau bisa hancurkan banyak rumah tangga, bisa pindah-pindah berpetualang. Orang sekarang bikin konten dengan santainya, itu kan pacar lu katanya, kok dibawa cewek lain? Kalau tidak marah, yalah itu kan istrinya katanya. Bisa orang bikin konten hari ini kayak gitu dengan sangat santai. Jadi seperti ada pembenaran. Maka saya bilang sama laki-laki, azani lizania, azania lizani. Begitu konsepnya kan dalam Quran. Laki-laki penzina hanya akan dapat perempuan penzina juga, sebagaimana laki-laki perempuan penzina akan dapat laki-laki yang penzina. Mereka sejenis. Untuk laki-laki yang masih mau jadi orang baik, untuk laki-laki yang masih mau mewariskan anak soleh, untuk laki-laki yang pernah salah lalu pengen bertaubat, dengarkan nasihat ini, dengarkan kalimat saya ini. Jaga spermamu baik-baik, jangan tumpahkan ke sembarang-sembarang tempat. Sampai waktunya nanti Allah izinkan dan Allah takdirkan kau menikah dengan cara yang benar, kau tumpahkanlah itu, wariskan anak cucu, keturunan yang baik. Hai perempuan, terima sperma itu nanti dengan benar, terima dengan baik dari suami yang halal, suami yang takutnya sama Allah. Dari rahimmu nanti lahir anak keturunan yang menyelamatkan kau nanti saat kau udah masuk dalam kuburan. Mati kita nih abang kakak, masuk dalam tanah. Anak cucu kita yang dibuat dengan cara yang benar itu, baca ta'awuz, ya kan, berdoa, ya kan, minta perlindungan sama Allah. Mati kita masuk dalam tanah nih. Anak-anak inilah yang berpikir keras, gimana caranya supaya ayah saya di kuburan ini tidak disiksa sama Allah. Dia berdoa, anak, cucu, keturunan sampai hari kiamat semuanya berpikir gimana ayah saya nanti. Maka saya ngajarkan untuk kita yang di sini kan, saya bilang sekecil apapun kita berbuat baik, nyikat WC, bikin video, bikin konten, ngelap, nyedot debu, saya bilang ngelap kaca, niatkanlah supaya pahalanya ngalir untuk kedua orang tua. Jadi orang tuanya bisa di mana-mana, tapi pahalanya kita kirim terus tiap hari. Itulah yang dimaksud dengan birrul walidain 24/7, 24 jam dikali 7 hari. Kita tidak birrul walidainnya pas waktu mau Idul Adha aja atau Idul Fitri aja sungkeman setahun sekali, enggak ada gitu birrul walidain di sini. Birrul walidain kita tiap detik, tiap saat, dan kita bilang sama Allah, ya Allah, tadi saya sholat subuh, tadi saya sholat sunnah, tadi saya berzikir, tadi saya minta ampun, tadi saya beristighfar. Kalau kau terima amal soleh saya, Allah alirkan juga untuk kedua orang tua saya. Bisa dipahami kira-kira?
Perempuan-perempuan yang berpetualang dengan status sudah punya suami. Ya itu tadi saya bilang, untuk jadi pezina itu modalnya cuma satu, tidak perlu cantik, cukup gatal dan tidak tahu diri, udah selesai itu aja. Betapa mudahnya orang hari ini berzina dengan ganti-ganti perempuan. Begitu mudahnya orang berzina dengan ganti-ganti laki-laki. Dipermudah dengan adanya aplikasi, kemudian adanya permisif, budaya permisif. Orang mengatakan ada apa-apa bah, dia suka sama suka kok. Ya Rob. Maka tadi saya bilang, begitu ditarik ulur, tarik, permasalahannya dua, masalah inti. Khauf, ju. Takut miskin, takut status sosial rendah, takut dianggap ndak gaul, ndak level, ndak level. Jadi kalau ndak pakai jilbab tertentu, ndak pakai barang tertentu, dianggap ndak level, ndak se-circle. Kayak orang maksakan diri pengen ini, kan sedih ya. Ditanya, "Dek, ngapa umur baru 17 udah hamil kayak gini, berzina udah berkali-kali?" Dia bilang, "Supaya bisa nongkrong di mall, Bang," kata dia. Nongkrong di mall supaya bisa beli HP merek buah-buahan, Bang, cap buah naga gitu. Ya Allah, semudah itu, mohon maaf ya. Rahimmu yang dititipkan Allah itu mahal sekali, Kak. Jaga baik-baik. Kalau kau memperbaiki dirimu sungguh-sungguh, akan datang juga laki-laki baik yang akan mempersuntingmu. Cantik aja sekarang nih, orang pakai filter. Ya Allah, begitu ketemu yang asli, mual-mual orang tuh. Semua di sosmed di hari ini sebagian besar pakai filter. Muka asli la ilaha illallah. Maka saya bilang, dari mana datangnya cinta dari sosmed turun ke WA? Entah itu Facebook, Instagram. Dari mana datangnya kecewa waktu jumpa wajahnya? Beda. Jadi saya diskusi sama anak muda tadi malam, dia bilang, "Saya pengen cari yang enak dipandang, Ayaman. Saran saya nikah sama pot bunga gitu ya." Ada istilah FWB sekarang juga, friend with benefit. Tanpa hubungan, tanpa rasa bahkan. Yang penting lagi pengen berzina, ya kalau lagi pengen aku juga lagi pengen, yuk kita yuk. Dah. Orang tuh udah tak tahu, dah tak nyambung dah orang tuh. Saya pelajari di fenomena di sosial media tuh cari jadi ibroh. Maka tadi saya bilang setiap hari kita dapat ilmu. Kalau ada yang bilang experience is the best teacher, saya mengatakan pada Abang Aka, another person's experience is the best teacher. Pengalaman orang lain adalah guru yang terbaik. Dan zina sama riba nih Abang Aka, dua hal yang mengundang azab Allah. Maksud saya, jangan permisif terhadap hal-hal begini. Abang Aka harus berani mengatakan hak dan batil. Kakak-kakak perempuan juga yang hari ini berumah tangga, jangan juga perasaanmu tuh kau dominasikan lalu mengatakan saya bertahan begini demi anak, bertahan demi anak. Kalau emang laki-lakinya doyan zina, minta cerai. Cerai itu sesuatu yang sah, sesuatu yang halal. Ini kalau bicara efek dosanya ya. Kalau bicara efek kesehatannya, kalau laki-laki itu jajan sama perempuan-perempuan sembarangan, lalu dia bawa balik ke rumah, kau kena HIV/AIDS, kau kena penyakit, mau? Na'udzubillah min dzalik. Maka saya bilang, laki-laki juga, kan banyak juga nih perempuan-perempuan, nengok dulu, kaya enggak nih, kaya enggak? Mana namanya orang mau nikah modalnya, pastilah dia cuma seperangkat alat sholat. Laki-laki juga harus berani. Kita tuh, saya emang belum kaya sekarang, tapi saya komitmen untuk cari duit yang halal. Kau sebagai istriku. Maka tadi malam kan ada istilah walking together. Apa? Walking together. Saya ngomong sama anak-anak muda tadi malam, saya bilang kita bukan lagi walking together saat ini, tapi fly together. Kalau walk itu obrolan walk together itu kita belanja di mana nanti sayang, kita tinggal di komplek yang mana, rumah seperti apa, konsep rumahnya apa. Itu enggak usah pakai Islam, enggak usah beragama Islam. Kau jadi orang kafir pun ngomongkan rumah juga. Jelas kakak-kakak?
Jelas abang-abang? Itu obrolan walking together tuh begitu. Kita nanti mau punya anak berapa, mau jalan-jalan di mana, honeymoon gimana? Boleh, boleh aja. Tapi itu walking together. Obrolan orang kafir juga gitu. Nggak usah pakai Islam, nggak usah beriman. Tapi kalau fly together, di mana nih rumah tangga kita supaya kita bisa bawa ke surga? Makanya sesuatu yang fly itu pasti jauh abang kakak. Betul nggak? Jalan berapa kuat abang jalan? Bisa jalan kaki sampai Papua? Nggak mampu. Tapi kalau terbang ke Papua pun sampai. Ke Amerika sekian belas jam flight. Sesuatu yang terbang itu pasti jauh. Rumah tanggamu nomor satu yang harus kau samakan adalah visi misi. Mumpung belum kau lamar atau belum dilamar, tanya pertanyaan yang fundamental. Jangan jadi perempuan bodoh dan laki-laki bodoh. Udah gak cantik, bodoh kan. Ada otak gitu loh minimal tuh tanya, bang, gimana riba menurut abang? Tanya hal yang fundamental. Abang subuh jam berapa bang? Gimana memandang konsep rezeki bang? Tanya, nih hobi apa? Makan es, nggak pakai es. Receh betul pertanyaannya. Tanya orang sekelilingnya. Jangan tanya dia. Kalau tanya dia pasti keluarkan yang bagus-bagus. Siapa circle terdekat ini? Dia dengan siapa nongkrong? Pasti keluar. Cemana dia sama mamanya, cemana dia sama orang tuanya. Itu tengok, telusuri. Banyak kan ilmu sekarang ini, detektif bisa sewa. Seperti apa dia sama mamanya. Kalau perempuan tuh kata guru saya, tengok bagaimana dia sama ibu kandungnya. Kalau dia baik sama mak kandungnya, itu perempuan baik-baik. Kenapa? Karena perempuan sama perempuan itu kan egonya sama-sama ego gitu lah kira-kira ya. Cuman dia sama maknya, manut, nurut, sami nawa atau nah itu perempuan baik-baik. Maka usikum wa ya nafsi bitaqallah, saya bilang sama anak muda tadi malam, saya bilang fly together. Fly together. Jadi obrolannya apa? Cemana nanti nih salah satu di antara kita meninggal duluan, lalu anak-anak kita nih masih tetap nyembah Allah atau enggak? Itu tadi yang saya bilang, spermamu jangan buang sembarangan tempat. Jangan kau tumpahkan ke sembarang-sembarang perempuan. Siapkan betul-betul. Dibacakan doa. Jadi anak-anak muda bayangan saya ya, kan kita kan belum pernah tua, saya sudah pernah muda gitu. Apa? Kita ini kan belum pernah tua, saya udah pernah muda gitu. Betul enggak? Saya udah pernah lewati umur 21 tuh udah. Saya enggak langsung lompat 19 langsung lompat 40 itu enggak. Saya pernah di fase-fase 21, 25. Kenapa saya bilang saya pilih 25? Ente berapa umur sekarang? Saya bilang 28. 28 saya bilang tambah 20 tahun. Berapa tuh? 48. Ayah saya 48 udah meninggal. Ente punya anak umur ketika umur ente 48, saya bilang anak ente baru 20 tahun. Mudah-mudahan masih hidup, saya bilang, masih bisa. Jangan sampai ente udah tua, anak-anak ente masih kecil-kecil. Iya, kalau masih sehat. Itu tadi saya bilang fly together. Anak muda jangan buang-buang waktu. Mampu, berani, buktikan, belajar tanggung jawab. Saya enggak juga suruh kita nikah cepat, enggak. Realistis saja. Bisa nanggung anak orang, komitmen mau cari duit halal. Apa skill yang mau diandalkan? Kita juga perempuan jangan diam nenggek kering. Belajar. Perempuan pintar itu wajib kalau menurut saya. Kenapa? Didik anak Madrasatul Ula. Memang perempuan Madrasatul Ula, tapi kan ayah kepala sekolahnya. Nentukan kurikulum, tanda tangan, approval itu ayah. Upgrade bang, abang-abang yang belum nikah. Yang udah adalah modif yang udah ada. Apa? Yang udah nikah nih. Modif yang udah ada, udah syukuri, udah pasang spion, kasih kamera belakang ya kan. Jadi kalau dia mundur tuh tidak nabrak gitu ya. Yang udah nikah nak diapakan lagi? Modif yang udah ada udah. Saya sangat setuju perempuan itu belajar. Sangat setuju. Sangat setuju perempuan itu pintar. Sangat setuju. Karena dia nanti akan mengajarkan anaknya. Bayangkan ya, abang kakak-kakak nih, dengarkan baik-baik. Dititipkan Allah rahim. Rahim itu sifatnya Allah. Lalu kakak dibikin cerdas sama Allah, dapat ilmu, dapat ngerti, kan bisa didik anak dengan cara yang benar.
ibumu. 3 kali disebut Rasulullah ibu tuh. Ngapalah perempuan hari ini gatal dan tak tahu diri? Lupa hadis ini ke? Lupa rahim ke? Saya mengingatkan lagi, hai perempuan, do you realize that you are very special? Kau tidak perlu nanya aku cantik tak, aku keren tak. Kau di mata Allah sudah spesial. Ada surat An-Nisa, mana ada surat Ar-Rijal? Tak ada surat Ar-Rijal. Ibu kota, bapak kota, mana ada. Salto-salto kami cari duit untuk keluarga, tetap ibu dulu disebut sama Allah lewat Rasulnya, betul tak? An-Nisa, perempuan. Bayangkan Allah mengenalkan dirinya dengan nama Ar-Rahim. Ar-Rahim. Di mana Allah mengenalkan? Tuh di kata-kata Bismillahirrahmanirrahim. Allah punya Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Aziz, Al-Qawi. Allah punya nama-nama itu, tapi Allah tidak mau mengenalkan dirinya dengan Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Allah mengenalkan dirinya dengan nama Ar-Rahim. Siapa yang punya dosa, kata Allah, aku ampuni dosa-dosanya. Siapa yang punya masalah, aku bukakan jalan keluar. Makanya saya ketemu sama salah satu abang ya, kan mungkin ini kali beliau nih, Bang Sugi. Dia bilang, saya dulu pernah datang Ustaz ke Ustaz, punya utang sekitar 600 juta. Saya ikut sedekah akbar begini. Saya ikut acara anak yatim dan segala macam. Wasilah doa anak yatim, alhamdulillah permasalahan saya diselesaikan sama Allah. Ar-Rahim. Ar-Rahim itu apa Kak? Sifat yang luar biasa dahsyat. Amat sangat dahsyat. Ya kan? Dikasih kepada orang-orang pilihan. Lalu Ar-Rahim itu apa Kak? Dikasih ke dalam tubuh seorang wanita bernama perempuan. Kami tak punya, laki-laki ini tak punya. Mau perutnya sebesar apapun bukan rahim, tidak bisa menghasilkan. Hari ini perempuan dirusak, ya kan? Dibilang kita harus setara dengan laki-laki. Bahasanya kesetaraan gender lah, inilah itulah. Kalau memang betul-betul kau meminta kesetaraan gender, tuh gali kubur tuh. Mana ada gali kubur perempuan? Kenapa kita tak gali? Tuh yang manjat tiang listrik yang kesetrum-setrum tuh, tukang listrik tuh yang alami gangguan tuh kesetaraan gender tuh, ambil lah tuh. Tuh yang gali lubang kabel untuk internet yang masuk ke dalam gorong-gorong itu kesetaraan gender, ambil lah tuh kerja kayak gitu tuh. Ini pemahaman yang dhalun wa mudillun, sesat dan menyesatkan. Kayaknya benar, kayaknya pintar. Maka abang kakak usikum wa nafsi bitaqallah, usikum wa nafsi bitaqallah. Inilah yang betulkan otak kita nih. Ini yang merapikan cara berpikir kita. Nah, maksud saya antum dengar penjelasan saya bukan berarti saya marah sama antum, enggak ya. Antum langsung lompat ke belakang. Oh ya gini harus cara berpikir. Kalau misalnya ada diskusi-diskusi dengan kawan-kawan, ini yang harus kita diskusikan. Itu fly together itu. Ngobrol sama istri, ngobrol sama suami. Seandainya ayah meninggal duluan atau bunda meninggal duluan, apa yang mau kita lakukan untuk bekal jariah kita? Gimana caranya supaya pahala terus ngalir sampai kuburan kita walaupun itu sudah mati? Itu fly together. Kalau walk together, jalan sama-sama. Ya tadi saya bilang ngobrolnya betul. Tinggal di mana, rumah beli yang model apa, tipe apa. Sereceh itukah hidupmu? Pre-weddingnya gimana? Pakai wedding organizer apa? Sekarang saya mau tanya, siapa yang pandai masak di sini? Ada bisa masak? Masak air tak angus kan? Oke, saya mau tanya, kakak-kakak, kalau kakak pandai masak, kakak ngerti bahan baku, kakak ngerti cara masaknya, punya resep turun-temurun dari orang tua. Lalu kakak masak dan siapkanlah bumbu-bumbu terbaik. Misalnya contoh asam pedas gitu. Ya kan? Tapi ikannya ikan busuk. Bisa jadi masakannya bumbu yang terbaik. Cara masak kakak hafal, hatam. Tapi ikannya ikan. Jadi barang tuh, kalaulah ikan asam pedas tadi, masakan tadi ibarat pernikahan, maka bagaimana bisa menghasilkan anak keturunan yang soleh-soleha kalau bahan bakunya sudah samson? Paham gak kira-kira? Laki-laki tak jelas, gak pernah ke masjid. Kan saya tanya, ngapa kita belum nikah-nikah? Belum ada yang ngelamar ya man? Oh, kita ngapa belum nikah-nikah yang laki-laki? Belum ada yang enak dipandang mata ya man. Oh, betul lah dia dah. Makin tak ketemu. Ya kan? Si perempuan nak ngelamar laki-laki takut. Si laki-laki pun
Tidak berani juga. Jadi dengan banyaknya kasus perzinahan dan perceraian, ini yang membuat banyak laki-laki hari ini tak berani ngelamar perempuan. Yang bisa mendatangkan mertua yang baik, yang bisa mendatangkan istri yang baik, itu Allah mengangkat. Maka downloadlah dan kumpulkan itu di tempat yang baik-baik. Ada beberapa anak-anak di internal Munzalan ini yang, bukan berarti saya mengatakan saya udah paling ini ya, tapi saya bilang saya lihat ini anak baik, nikahlah kita. Enggak Herman, saya mau cari seorang. Udah. Kalau saya dulu zaman di pondok, karena di pondok kami enggak ada kayak gitu-gitu tuh. Ada hanya untuk orang tertentu aja dipilih-pilihkan. Maka ayo abang kakak, 2 pelajaran kehidupan ini, alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Tadi kita belajar di apa? Al-Kahfi pagi ini, di awal sekali juz 15 ini. Awal-awal juz 15 surah Al-Kahfi, apa Allah bilang? Cerita tentang Nabi Khidir dan Nabi Musa. Qala, ayo. Alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Lan tastati'a ma'iya sabra. Lan tastati'a ma'iya sabra. Karena disebutkan di ayat 68-nya, kamu Musa, kata Khidir, tidak akan pernah bisa, never, tidak akan pernah bisa sabar sama saya. Kenapa? Nih di ayat 68-nya dibilang, wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Kau tidak akan pernah bisa sabar. Kenapa tidak bisa sabar Ayaman? Karena apa yang kau lihat nanti tidak sama dengan yang kau ketahui. Nah, jadi abang kakak, usikum wa ya nafsi bitaqwallah, iqra kitabak yang kemarin saya bilang, setelah kita beres membaca diri kita, maka tahapan selanjutnya kita bisa baca di sekeliling kita. Kenapa tidak bisa baca sekitar? Tidak bisa, bahasanya itu membaca peristiwa. Kenapa tidak bisa? Karena belum selesai sama diri sendiri. Iqra kitabak. Kau baca dirimu, baca di dalam dirimu, nanti bisa baca sekitar. Dan insya Allah Bang Aka, Allah kasih ilmu dan kasih kemudahan memahami fenomena yang terjadi. Kok begini ya? Apa pelajaran kira-kira untuk saya ya? Apa ibrahnya? Apa hikmahnya? Muncul nanti rasa, muncul nanti makna, ketemu nanti belajar pola. Maka saya bilang pola dan rasa itu rahmannya Allah. Karena orang non muslim pun dikasih rasa sama Allah. Ada rasa senang, ada rasa sedih, ada rasa pola dan rasa. Tapi mempelajari makna lalu menghubungkannya sama Allah Subhanahu wa taala, itu rahimnya Allah. Ada orang lapar, lalu dari laparnya dia bikin rumah makan gratis. Itu makna yang dalam dari Allah. Allah pilih badan dia, Allah pilih. Kaya kah dia? Enggak. Justru malah saya belajar sama kakak yang lihat orang-orang yang hari ini hebat, justru dulunya bukan siapa-siapa gitu, tapi dikasih ilham sama Allah untuk bergerak, dipakai tubuhnya sama Allah untuk menjadi wasilah amal soleh. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhid bihi khubra adalah sebuah perenungan buat kita, usikum wa nafsi bitaqwallah, untuk terus belajar ngupgrade diri. Ya Allah, banyak ilmu yang saya belum tahu, banyak ilmu yang saya belum paham. Maka saya kasih antum doa ya, mau ajas tukum, saya kasih antum doa. Ini doa yang saya juga praktekkan sampai detik ini. Tulis kata-katanya, ya Allah, jadikanlah apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, apa yang saya rasakan bermakna yang membuat saya semakin dekat dan semakin ingat padamu ya Allah. Dah, ajas tuku. Ulang, siapa yang bisa?
Ya Allah, jadikanlah apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, apa yang saya rasakan bermakna yang membuat saya semakin dekat dan semakin ingat padamu. Jadi antum tuh bisa belajar di semua sisi kehidupan. Ke jalan dapat ilmu, ketemu orang dapat ilmu. Nanti antum bisa namanya iqra, bisa qiraah. Qiraah apa ya man? Qiraatul al-hal, membaca peristiwa. Ini yang bisa saya sampaikan. Habis ini insya Allah disambung sama Ustaz Nizam. Abang kakak saya izin ya, beberapa hari ini ada tugas negara yang harus saya tunaikan. Karena ini momen tak bisa diulang. Jadi nanti saya cerita ada apa gitu ya. Mungkin sebagian yang di internal sini sudah saya kasih tahu, tapi saya udah kasih doa itu. Bagaimana mata, telinga, hati bisa belajar untuk ngambil pelajaran. Jadi setiap saat antum bisa download. Orang kan tanya, ayam tuh tiap hari ngisi belajarnya gimana? Ada yang pernah berpikir kayak gitu? Hah? Nah, Pak dosen bikin edat untuk ngajar gimana? Berhari-hari persiapkan slide dan segala macam. Cuman tuh? Nah, saya bilang saya belajar 24 jam. Tiap detik, tiap saat, dimanapun. Nah, inilah doanya. Saya udah ijazahkan ke antum, dipakai. Ya antum percaya, alhamdulillah, enggak ada masalah, tidak ada urusan enggak. Ya kan? Mata, telinga, hati, rasa. Apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasakan. Jadi belajarnya kapan? 24 jam. Nengok anak belajar gitu. Nengok suami belajar. Nengok menantu belajar. Nengok siapapun kita belajar. Oke? Jazakumullah khair abang kakak. Barakallahu fikum. Kalau dibilang ajastukum apa jawabnya? Qabilna. Kami terima gitu ya. Qabil tuh. Jadi ini saya ijazahkan ke antum belajar sehingga antum bisa fly together. Apa? Jauh. Nggak cukup sekedar ngomongkan rumah di mana, tinggal di mana, punya mobil apa, itu kita naik, belajar untuk naik lagi levelnya ya. Jazakumullah khair abang kakak. Habis ini dilanjutkan sama Ustaz Nizar. Saya tak tahu belum ngomong apa ya kan. Biasanya kan saya pembicara dulu baru menyesuaikan saya. Nah, ini mulai hari ini polanya dibalik. Saya dulu ngomong. Nah, yang habis itu nanti jadi beban tuh ngomong apa. Jadi semua materi udah disiapkan buyar semuanya gitu kan. Nah, siap-siap percobaan. Yang satu marhalah harus mainkan. Saya tetap monitor ya. Saya akan monitor. Dan headset saya. Jazakumullah khair abang kakak, doakan saya, doakan istri saya, doakan Bunda Uung. Kalau abang kakak pengen nonton ulang video-video ini, ada di YouTube ya, buka Munzalan TV. Di situ ada nomor, ada tanggal, udah episode ke 1227 hari ini. Ya. Ya Allah, jadikanlah apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, apa yang saya rasakan bermakna, membuat saya semakin dekat dan ingat padamu ya Allah. Dah ajastukum, saya ijazahkan. Antum tinggal sebarluaskan, tulis ulang, bikin desain yang bagus ya. Saya pun alhamdulillah dengan izin Allah bisa desain sekarang pakai aplikasi yang katanya aplikasi terlarang. Jadi tidak ada alasan lagi kita tidak bergerak, tidak berbuat ya. Jazakumullah khair. Saya pamit abang kakak. Barakallahu fikum. Barakallahu fi umrik juga ya. Barakallahu fi umrik. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Ya lanjut Ustaz Nizar. Saya izin pamit abang kakak ya. Lagi badan dulu. Menaikkan ayat saya pergi sebentar. Assalamualaikum. Benar ya? Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Wa qur rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Abang, kakak, ayah, bunda yang baik yang dirahmati Allah, hari ini Masya Allah, yang biasanya di depan sekarang diganti di balik belakang gitu ya. Biasanya sebagai pembuka, sekarang disuruh meresum. Kok bisa kok? Harusnya ini Ustadz Adam, jadwalnya Ustadz Adam. Harusnya betul, di jadwal harusnya Ustadz Adam. Qadarullah Ustadz Adam lagi bertugas di luar kota, maka beliau meminta saya untuk menggantikan. Tidak ada yang kebetulan memang. Jadi inilah ketiban rezeki ya. Ketiban rezeki. Saya bisa saja menolak, tapi kalau saya nolak, saya tidak dapat ilmu. Saya nggak bisa dikasih ilmu sama satu kan gini, Allah maha paksain. Kita semua udah tahu gitu ya, doanya Allah maha paksain. Ya cuman bisa pasrah. Semoga Allah ngasih saya atau kita semua pelajaran. Sebenarnya sudah ada saya siapkan gitu apa yang mau saya sampaikan. Cuman begitu dibalik, jadi kemana-mana ini. Tapi yang saya notes tadi yaitu tentang bagaimana umat sekarang ini tidak ada pegangan ataupun tidak ada, kalau kita lihat dari atas gitu ya, itu kemana-mana gitu. Karena tidak tahu ilmunya. Izin saya menyampaikan satu ayat di Surah Al-Isra ayat 72. Ini kemarin saya dapat waktu ikut Zoom dengan Ustaz Luqman. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Barang yang artinya barang siapa yang buta hatinya di dunia, niscaya di akhirat nanti akan lebih buta pula dan lebih tersesat dari jalan yang benar. Mirip lah, agak-agak mirip gitu ya. Tadi ada nasihati. Setelah kita ngasih nasi, maka hati yang kita kasih. Bagaimana kita ngasih hati pada hatinya buta gitu, kita buta. Karena apa ya? Kita nggak tahu apa isi Al-Quran. Kita bahas, izin saya membahas tentang Al-Quran. Harusnya kita sangat bersyukur sekali dengan adanya kajian SMK seperti ini yang disampaikan oleh Aiman. Supaya kenapa ya? Supaya tidak buta gitu. Disebutkan di ayat yang lain yang di surah Muhammad surat ke-47 ayat 42. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am 'ala qulubin aqfalaha. Maka apakah mereka tidak memperhatikan tadabbar
baru mempelajari ataukah hati mereka terkunci. Balik lagi hatinya yang terkunci. Jangan sampai naudzubillah min dzalik, usikum nafsi. Saya menasihati diri saya sendiri juga. Di dunia aja kita udah tidak terarah, apalagi nanti di akhirat. Ayaman sering sekali bilang GSM, karena kita sudah terlanjur dilahirkan, sudah terlanjur hidup di dunia ini. Mau tidak mau harus menyiapkan bekal terbaik. Allah sudah ngasih petunjuk dari Al-Quran. Nah, cuman bagaimana kita mempergunakan. Ayaman menyebutnya ini adalah map, peta dalam mengarungi kehidupan. Maka pada saat saya akan masuk di sini 2021, pada saat saya sharing dengan Ustaz Lukman waktu itu tentang, ataupun kita pernah dengar juga di kajian SMK, pada saat Ayaman menyebutkan ayat ini di surat Al-A'raf, walaqad darabna li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall. Yang menarik yang waktu itu Ayaman sampaikan, yaitu saya baca lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka memiliki hati yang tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Lahum a'yunun la yubsiruna biha, memiliki mata yang tidak mereka pergunakan untuk melihat ayat-ayat Allah, serta memiliki walahum adhanun la yasma'una biha, serta memiliki telinga yang tidak mereka gunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Nah, ini mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Yang disampaikan Ayaman, hewan ternak itu, nah ini yang agak beda gitu. Kita tahu memang banyak hewan ternak, kambing, sapi, ayam. Tapi yang memang menyebutnya, ada yang tahu? Apa biasanya? Beliau ya, BABI. Di satu momen, saya pernah ikut Ayaman mengisi pembekalan di Unida Gontor. Yang beliau sampaikan adalah turunan beliau. Salah satunya ada pada rokok, pada filter rokok. Ini tidak apa-apa saya berbagi. Saya dulu penikmat, bukan penikmat. Saya dulu perokok, pemakai, ya, ahli berhitung.
ini saya lanjutkan ya. Alhamdulillah atas izin Allah saya sudah berhenti 1 tahun insya Allah. Pada waktu saya ikut seminar itu, saya mencoba untuk mengakali gitu ya, nggak ngerokok yang ada filternya, tapi yang langsung yang kretek gitu. Tapi balik lagi ya namanya ya, masih ini ya. Ada satu momen mungkin abang kakak, ayah bunda sudah pernah dengar, ayah man pernah sampaikan gitu ya. Memang satu mana? Kenapa saya bisa tiba-tiba berhenti gitu? Bisa? Ya memang atas salah satunya adalah salah satunya adalah karena atas izin Allah. Dan ini yang sangat keberkahan yang sangat saya syukuri sekali. Bisa jadi titik balik keberkahan yang saya terima, yaitu pada saat saya didatangi Ustaz Uthman lewat mimpi. Tidak banyak, tidak panjang mimpi itu, hanya beberapa detik aja. Dan itulah saya langsung terbangun. Sudah tahu kan si ininya. Dia cuma berbisik, datang pun dalam mimpi berbisik lagi. Dia datang ke sebelah telinga saya ini sambil berbisik, "Zat, ini masih bau babi." Nah, gimana tuh perasaannya? Iya. Jadi pada saat bangun itu saya flashback. Saya udah tahu nih. Artinya waktu ikut seminar emang tentang turunan beliau itu, dan salah satunya ada di dalam rokok itu. Waktu itu saya mentadabburinya seperti ini. Gimana Allah mengabulkan doa-doa saya, sedangkan saya sedang mengkonsumsi beliau gitu. Itu yang jadi alasan kuat kenapa saya langsung tiba-tiba kalau dalam mobil itu langsung handrem, langsung stop total. Allah nggak paksain lagi, dan tujuannya masya Allah. Oh, jadi apa yang saya rasakan ini benerlah selama ini saya ini kalau bisa dibilang tersesat gitu ya. Karena kita naudzubillah gitu, jangan sampai seperti yang disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 179 ini. Kita punya telinga, kita dengar memang. Kita dengar tentang ayat-ayat itu. Bahkan kita sendiri bisa melihat ayat-ayat itu. Tapi hati kita belum tentu bisa menerima. Ini kan sampai Allah menas, bahkan mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Naudzubillah. Maka abang kakak yang bunda yang baik dirahmati Allah, terutama bagi ini usikum nafsi ya, karena saya laki-laki, saya mengajak para laki-laki khususnya. Ya, kalau menikmati silakan, kalau mau nikmati cuma aja silakan. Kemarin Aiman menyampaikan di tentang ku anfusakum wa ahlikum nar. Wahai para laki-laki calon suami, calon ayah yang saat ini sedang jadi ayah juga, jadilah uswah, jadilah contoh yang baik bagi anak cucu keturunan. Jagalah keluargamu, jagalah. Gimana kita bisa menjaga pada sedangkan uswahnya, contohnya belum baik gitu. Bukan berarti saya sudah baik, saya sedang berusaha jadi lebih baik lagi. Bukan untuk
untuk pamer atau apa, tapi sebagai GSM, golek sama mati. Jadi bekal untuk mati ini apa yang sudah kamu siapkan, apa yang sudah kita siapkan. Ini kalau dibedah ngeri sekali. Nanti biar satu mana aja besok untuk mudahnya gitu ya. Saya menyampaikan apa yang saya dapat kemarin. Golek sama mati ini, masya Allah, ngeri-ngeri sedap juga. Gimana saya bisa di dunia aja masih, kadang kita masih tersesat, karena kita masih belum punya ilmunya juga dari Al-Quran. Gimana nanti di akhirat? Mungkin itu dulu ayah bunda, abang kakak yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan yang saya sampaikan. Usikum nafsi, mohon doa juga untuk saya, untuk istri saya, untuk anak saya, juga untuk ayah saya yang saat ini sedang sakit. Semoga Allah sembuhkan. Semoga kita semua selalu dalam kehidupan dan kasih sayang Allah. Barakallahu fikum, berkah selalu, yang baik-baik datang dari Allah, yang buruk-buruk datang dari saya pribadi. Saya mohon maaf. Kita tutup kajian pada pagi hari ini dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan mari kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, la haula wa la quwwata illa billahil azim. Jazakumullah khair, jazakumullah ahsanal jazaa. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.